Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion. Kita akan terus merenungkan pribadi, karakter, sifat Allah. Kenapa? Supaya kita terus mengenalnya. Memang kita tidak mampu untuk mengenal, memahami pribadi Allah. Tetapi saya mau katakan, saya mau ajak saudara untuk kita sungguh-sungguh terus mengenal Allah dengan serius. Dan ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Kalau dia menyatakan pribadinya dalam hidup kita, saudara, hidupmu akan ajaib. Kau akan menjadi sangat luar biasa. Dan saya rindu kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dengan sungguh-sungguh Allah kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu membuka hati kami untuk kami mengenal pribadi-Mu. Untuk kami memahami karakter dan sifat-Mu ya Tuhan. Supaya di dalam kehidupan ini kami boleh menjadi orang-orang yang bersyukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hebat yang tidak pernah meninggalkan kami. Beri kami hikmat, pengertian dan pewahyuan supaya ketika firman disampaikan hari ini sungguh kami semakin mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita belajar tentang pribadi Allah. Allah kita disebut dengan El Olam, Allah yang kekal. Nah, kita mau baca di dalam Kejadian 21 ayat 33. Kejadian 21 ayat 33, demikian firman Tuhan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dalam Kejadian 21 ayat yang ke-33 ini saudara, maka ada penyebutan nama Tuhan. Disebutkan di sini El Olam. Nah, ini pertama kali El Olam disebut oleh Abraham. El Olam berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah yang kekal. Abraham memanggil Allah dengan sebutan El Olam bukan karena Abraham itu mendengar dari orang lain. Bukan karena Abraham itu ikut-ikutan orang lain menyebut El Olam. Tidak saudara. Ini benar-benar berasal dari mulutnya Abraham sendiri. Dia memanggil Allah dengan El Olam, Allah yang kekal. Berdasarkan apa? Abraham memanggil Allah dengan sebutan El Olam. Abraham memanggil Allah dengan El Olam karena ada hubungan pribadi yang sangat dekat antara Allah dan Abraham. Keintiman yang terjadi, kedekatan yang sangat luar biasa yang terjadi antara Abraham dengan Allah membuat Abraham menyebut Allah dengan El Olam. Kalau kita melihat Kejadian pasal 21 ini, maka kedekatan antara Allah dan Abraham ini bukan saja dialami oleh Allah dan Abraham, tetapi ternyata ada orang lain yang melihat kedekatan ini. Seorang yang bernama Abimelekh, raja di Gerar. Seorang raja yang berkuasa. Dia melihat bagaimana Abraham ini sangat dekat dengan Allahnya. Dan dia melihat Allah yang disembah oleh Abraham ini memberkati Abraham. Bukan saja memberkati, tetapi Abraham begitu sangat kuat. Sangat luar biasa.
keluarga Abraham ini. Sehingga Abimelek ingin membuat perjanjian dengan Abraham. Supaya apa? Supaya ketika dia punya perjanjian dengan Abraham, maka bangsa yang dia pimpin menjadi bangsa yang aman. Abimelek gentar dengan apa yang dimiliki oleh Abraham. Abimelek gentar dengan apa yang dan siapa yang menyertai Abraham. Dia melihat Allah yang sangat luar biasa di dalam diri Abraham. Itu sebabnya dia mau membuat perjanjian dengan Abraham. Supaya keluarganya aman, supaya bangsanya aman. Nah, Abraham menggunakan nama El-Olam. Menyebut nama El-Olam. Sebelum kita melihat kenapa Abraham menyebut itu, kita melihat kehidupan Abraham. Sebelum Abraham bertemu dengan Abimelek, Sarah sudah melahirkan seorang anak perjanjian. Anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Itu lahir dari Sarah istrinya. Seorang anak yang sangat luar biasa. Yang kuat, yang bernama Ishak. Abraham melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam tahun-tahun kehidupannya. Sejak Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke Mesir. Dalam perputaran itu dia menuju ke tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Abraham yang tidak membawa apa-apa dalam perjalanan itu. Tetapi dalam tahun-tahun kehidupan perjalanannya itu, sungguh Tuhan membekali dia dengan banyak pegawai. Tuhan membekali dia dengan banyak harta, ternak, dan namanya masyhur. Dan Abraham merasakan bagaimana semua itu karena campur tangan Tuhan. Sebagai pengingat bahwa Allah yang kekal, yang menyertai, yang setia dengan Abraham sejak dia meninggalkan Ur sampai dia sampai ke tanah perjanjian. Maka Abraham menanam sebuah pohon tamariska di Beersheba. Kenapa Abraham menanam pohon tamariska? Pohon tamariska merupakan simbol perjanjian antara Abraham dengan Allah. Bukan Abraham dengan manusia. Tetapi tamariska ini ditanam sebagai simbol perjanjian antara Abraham dan Allah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Abraham, sungguh Abraham melihat bahwa Allah itu Allah yang setia. Allah yang kekal. Dan Ibrani 11 mencatat kehidupan Abraham dan Sarah. Bagaimana mereka hidup dengan langkah iman. Mereka hidup karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka mentaati El-Olam, Allah yang kekal, yang selalu menepati janji-janjinya. Allah yang kekal, yang menyediakan kekekalan dalam hidup Abraham, dia juga yang akan menyediakan kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mau mengambil langkah iman untuk percaya kepada El-Olam, Allah yang kekal, Allah yang kesetiaannya dari dulu sekarang sampai masa depan, bahkan selama-lamanya. Dia setia kepada kita. Setia akan janjinya. Dan janjinya itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dan kita mau melihat bagaimana bukan saja Abraham merasakan Allah yang
kekal itu dalam dirinya sehingga dia bisa berkata El Olam. Tetapi ini dari mulut Allah sendiri juga berkata bahwa dia adalah Allah yang kekal. Kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku, ini kata Tuhan saudara, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wah, ini ajaib saudara. Dari mulut Tuhan sendiri memberi jaminan kepada kita. Memberi kepastian buat saudara dan saya, dan buat semua orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia Allah yang kita sembah, Allah yang kita ingin terus mengenalnya. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya dia Allah yang ada di masa lalu kita, dia Allah yang ada di masa kita saat ini, dan dia Allah yang ada di masa depan kita. Dan bukan hanya itu saja, diakhiri dengan kata yang maha kuasa. Saudara ingat, Allah yang maha kuasa, dia adalah El Shaddai. Kata Shaddai itu berarti melimpah. Kata Shaddai itu juga menggambarkan tentang buah dada wanita yang merupakan nutrisi bagi bayi, sumber gizi, sumber kehidupan. Nah, Allah El Shaddai itu Allah yang melimpahi kita dengan kebaikan, melimpahi kita dengan anugerah, melimpahi kita dengan kasih-Nya. Itu adalah Allah yang ada sejak masa lalu kita sampai hari ini dan masa depan kita, Dia selalu ada. Betapa Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi dengan waktu. Allah yang memegang awal dan akhir dari segalanya. Ia tidak terikat dan terperangkap dalam waktu. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah segala masa dan segala waktu. Wow, ini dahsyat saudara. Dia sendiri yang menyatakan. Tuhan sendiri yang menyatakan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Seringkali dalam situasi yang buruk kita bertanya-tanya, di mana Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk ini? Di mana Allah di tengah saat kesakitan terjadi? Di mana keindahannya? Di mana kebaikannya? Di mana kasih-Nya? Di mana janjinya? Kalau kita ingin Tuhan kita itu bekerja dengan waktu, dengan masa, sesuai dengan harapan kita, maka kita akan kecewa. Tuhan kita tidak bisa diatur sesuai dengan kemauan kita, saudara. Dia punya waktu, Dia punya cara. Yang perlu kita lakukan adalah kita kenali bahwa Dia itu Allah yang kekal. Allah yang menyertai masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa yang akan datang. Allah kita tidak dibatasi oleh waktu. Dia menetapkan segalanya. Dan kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan dan rencana Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah apapun tantangan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kuasanya, kasih-Nya, penyertaannya akan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai masa depan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagian kita adalah percaya kepada El Olam. Bagian kita adalah percaya kepada Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia Allah yang Maha Kuasa. Percayakah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal? Kalau saudara percaya, maka pribadinya yang kekal itu akan nampak dalam kehidupan kita. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal Engkau sebagai El Olam. Seperti yang dikatakan oleh Abraham. Bagaimana dia bisa berkata kepadamu dan menyebutmu dengan El Olam. Bukan dari kata orang, tetapi karena keintiman, karena perjumpaan Abraham dengan pribadimu. Hari ini Tuhan, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas. Karena yang menyertai kami adalah El Olam, Allah yang kekal, Allah yang sudah menyertai masa lalu kami, Allah yang menyertai kami saat ini, dan Allah yang akan menyertai masa depan kami sampai selama-lamanya. Engkau yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Hamba berdoa untuk teman-teman yang hari ini bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion. Siapapun mereka, apapun yang mereka alami hari ini. Mereka yang bekerja di kantor, di showroom, di rumah, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang berjuang untuk bekerja. Mereka yang sedang melakukan usaha yang baru yang mereka sedang rintis. Engkau Allah yang ada. Engkau yang selalu memberkati. Engkau yang selalu menyertai. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Jamaluddin, untuk Pak Pasaribu, untuk Oma Ruth, Oma Esther, untuk Pak Yosia Effendi. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai. Engkau Allah yang ada di dalam kekekalan. Dan kesembuhan-Mu senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara dalam persiapan pemilihan presiden. Ada begitu banyak orang-orang yang mempersiapkan diri. Hamba berdoa supaya tidak ada kecurangan atas bangsa ini. Tidak ada kejahatan sehingga pemilihan ini boleh terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan yang akan menetapkan pemimpin yang terbaik buat bangsa kami. Berkati masyarakat Indonesia supaya dengan hati yang murni boleh memimpin pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biar anugerah-Mu menyertai kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan disentuh oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil dan penyertaannya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap ingat bahwa kita punya El Olam. Dia Allah yang kekal yang menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. You are blessed.